Saya juga kaget di jantung itu banyak di pohon-pohonan itu di dahan-dahan itu yang di jantung itu bukannya apa-apa, itu semua manusia, semua manusia, ada yang perempuan, laki-laki, muda, itu banyak. Saya tuh tadinya tuh di Bogor, Gunung Salak. Kenapa saya ada di sini sekarang? Lepas dari rumah saya pertama pergi sampai saya pulang tuh udah 2 tahun. Pengalaman saya di Gunung Salak itu ya, jadi sejak saya kerja di satu proyek itu dulu tuh di perumahan. Itu tuh saya tuh lagi duduk-duduk habis kerja kan capek, kita duduk-duduk santai. Sama teman-teman kerjaan tuh. Saya ngomong sama teman saya tuh, dengar nggak? Dengar apa? Dengar saya sih ada suara gamelan wayang. Nggak ada. Jadi suara wayang tuh bagusnya, ampun-ampunan, sangat indah merdu gitu. Dia nggak percaya tuh, teman-teman saya tuh nggak percaya. Jadi saya tuh penasaran gitu ya, ada di daerah mana tuh. Emang saya senang wayang golek tuh, senang saya. Saya tuh berjalan, ikuti jalan setapak. Jalan terus di jalan tuh sekitar habis perjalanan dari tempat tadi sekitar 1 jam. Saya ketemu sama kakek-kakek tuh yang lagi duduk di pinggiran jalan. Saya tanya, Mang dengar nggak suara wayang? Iya emang ada, sekarang ada wayang. Di mana tuh? Sebelah sana. Deket ya Mang? Ya lumayan deket. Emang kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Si orang tua itu tuh malah senyum dengar saya ngomong begitu tuh. Senyum tapi nggak ngerespon, cuma udah ngomong begitu dia jalan. Tahu berapa meter kemudian si orang tadi tuh kakek-kakek itu udah gak kelihatan, walau alam tahu kemana, tahu enggak, pokoknya gak kelihatan aja. Saya emang dulu tuh udah sarjuri, ditanya bener-bener ngelewas. Saya jalanin perjalanan, ada warna putih di depan. Saya deketin, emang ragu kok di sini ada putih-putih, jadi itu apa tiang listrik atau apa ya? Iya setahu saya sih di sini kayaknya gak ada lah. Masalahnya jalannya jalan kecil, makin lama terus saya mendekat. Dia tuh jalan loncat saya lihat ke bawah tuh karena ke bumi ya, simpelnya tuh ya itu pocong. Saya deketin pocong itu, dia malah jalan terus menjauh menghindar. Saya ikutin si pocong itu, ikutin. Pas udah nyampe ke ujung kampung menghilang, si ujung kampung tuh udah menghilang. Saya lanjut lagi perjalanan jalan ya. Di situ ada pos ronda, orang pada ngeriung, pada ngerobong. Kata dia, Mang mau kemana? Ya kan saya mau lihat ini, mau lihat nonton wayang, suara wayang bagus banget, saya senang. Orang-orang ngetawain saya, dasar orang gila, masa di sini gak ada wayang, gak ada apa kok. Ya suara wayang itu selalu mendengi di telinga saya tuh, selalu mendengi terus, jadi seolah-olah mengganggu bener-bener. Kita lanjut perjalanan di pertigaan, yang satunya ke arah kanan, yang satunya kan agak nyudut. Itu taksiran saya tuh ini ini jalannya ke kiri, ini pasti arahnya ke sana kok, ada wayang. Jalan terus di situ tuh saya lihat dari kejauhan tuh seperti kebun gitu ya, seperti kebun, pohon-pohonan memang besar, pohon-pohonan rindang gitu ya. Jalan di situ ada belokannya tuh belokan ke kanan, saya ikuti ke kanan. Perjalanan saya udah mulai perasaan menanjak, daerah nanjak ke dalam diri. Jalan emang perasaan capek, kesal gitu ya, gak nyampe. Dari arah belakang tadi saya tuh ada mobil kolbak, saya stop mau ikut. Saya naik ke kolbak, diajak. Si mobil tadi kolbak itu terus lanjut. Itu suara wayang itu semakin dekat tuh suara wayang udah. Saya turun, up. Saya mau turun sini. Dia langsung nanya, tahu dia kan mau lihat wayang,
Iya, udah sebentar lagi saya juga mau ke sana. Saya percaya aja ikut deh. Udah di ujung jalan, saya turun sama orang yang di mobil 2 itu turun. Saya jalan duluan, pas nengok ke belakang itu mobil gak ada mobil. Di situ saya kaget juga, saya pikir gini ya, mobil atau apa tuh kok bisa begitu ya. Bodo amat, saya lanjut perjalanan, makin naik, udah naik. Di situ saya ada lihat saung kecil, ya seperti saung kangkung lah. Merasa nanjak, saya capek di situ, saya berhenti di situ tuh, berhenti celengak, celinguk gitu. Ingat saya punya rokok, saya ngerokok di situ santai, merasain kaki saya tuh pegal perjalanan. Udah ngerokok saya habis 2 batang, lanjutin perjalanan. Begitu saya masuk tuh, pertama saya ketemu ya seperti apa namanya, seperti monyet gitu ya. Di situ banyak di situ banyak monyet. Yang di situ saya lihat tuh banyak pepohonan tuh besarnya, bukan main, besarnya sekitar 5 atau 6 orang lah kalau di peluk tuh. Udah kecapean saya tuh di situ tidur, duduk sambil enak menikmati gitu ya, menikmati alam pegunungan. Udah capek, adem. Itu ketiduran satu, ya dibilang mimpi yang nggak mimpi, dibilang sadar yang nggak sadar. Satu ada yang ngajak, dia nanya, "Kamu mau kemana?" Saya mau lihat wayang. Oh iya, itu ada di atas. Satu sama anak itu tuh ya, anak sekitar umur 17-an lah, berdua jalan biasa ngobrol. "Kamu dari mana?" Dia ngakunya tuh dari daerah Putri gitu ya, desa Putri ya tidak. Lama nanjak, udah nanjak belokan terus anaknya sekarang selalu ambil kiri terus, selalu ambil kiri terus. Udah belokan kiri, di situ saya lihat kampung, di situ ada orang di situ. Pas habis kampung di situ saya lihat seperti pasar mendadak tuh. Banyak orang di situ, banyak yang belanja ini, yang belanja itu, belanja ini. Pikiran saya gini ya, lihat wayang atau nonton wayang tuh enaknya sambil ngemil kacang suuk. Saya pikir begitu ya, saya beli kacang. Saya dulu beli itu sekitar 2.000 loh, pastinya banyak juga sih. Sekarang saya ukuran setengah kilo. Udah dikasih, saya bayar, saya jalan lagi, sambil jalan tuh ngemil suuk itu, kacang itu. Udah dari kejauhan tuh udah kelihatan tenang di situ tuh. Kata saya mungkin ini nih yang namanya di sini tuh wayang, mungkin di sini. Yang namanya saya perjalanan situ ke situ juga jangan nyampe. Bisa nyampe tuh saya dibawa sama perempuan, ibu-ibu. "Dek, kamu mau kemana?" "Bu, saya mau lihat wayang di sana." "Oh iya, saya juga mau lihat ke sana." Saya berdua sama ibu-ibu, saya dipegang tangannya tuh, dipegang. Udah dipegang terus satu jalan tuh kayaknya enak tuh, enak, badan tuh gak ada rasa capek, rasa pegal tuh gak ada. Udah nyampe di situ, saya tuh duduknya tuh di dekat tukang kacang di situ. Memang saya bawa kacang, duduk di dekat tukang kacang. Tukang kacangnya ngomong, "Udah mau beli kacang?" "Udah Pak, saya bawa." Ya udah, saya di itu pas satu saya ngemil makanan kacang. Itu wayang ceritanya emang bagus sih, ceritanya wayang tuh. Ceritanya tuh dulu tuh cerita perang Bratayuda, yang keluar tuh seperti si Cepot, Semar gitu. Itu saya menghayati itu, mendengarnya itu rasanya benar-benar menyenangkan, sampai saya ketawa atau gini, menikmatilah kesenangan di situ lihat wayang. Kacang saya tuh habis. Saya lihat di situ ada tukang tahu, saya beli tahu 2.000, dapat ya banyak juga ya, paling setengah kresek lah. Duduk lagi di tempat situ makanan. Itu yang namanya wayang tuh gak kelar-kelar, gak ada ujungnya kayaknya sih. Duduk di situ saya tuh jenuh. Nah, kita cari tempat lagi yang lain.
Di situ ada tukang bakso, saya mampir di situ tukang bakso, jajan bakso. Cuman porsinya tuh 1.500, banyak sih. Saya lagi makan bakso itu ada anak perempuan 2 nyamperin, kan saya mau kang bakso. Saya bisa berpikir saya itu duitnya tipis. Kalau ini orang itu saya kasih bakso berarti saya duit itu habis. Ya jadi seolah terpaksa saya kasih beli 2 mangkok. Makan gitu tuh bertiga ya sambil nongkrong. Neng, karena kalau tinggalnya di mana Neng? Saya kan di sana kan sebelah sana. Kalau saya dekat tetangga. Nama kamu siapa? Saya namanya tuh Elisa, yang satunya Mariati. Jadi emang yang namanya Mariati tuh emang cakep juga sih, Mariati. Saya pilih yang mana ya? Saya pilih yang Mariati. Nah, ngobrol sama Mariati. Malah saya dibawa ke rumahnya Mariati. Masuk ke daerah ke rumahnya Mariati, orang tuanya pada datang. Pada dari mana? Saya kerja di proyek. Kalau saya sih orang Cirebon, di sini lagi kerja di proyek di perumahan. Kamu jauh-jauh ke sini mau ngapain? Saya mau lihat wayang Pak. Udah lihat wayang ketemu sama anak bapak, ngobrol. Terus saya ikut ke sini, oh gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Dia yang lagi anaknya ada kasih bikin air atau apa, dikasihan jangan capek. Saya dikasih kopi di bekom, bakar singkong sama gula merah. Si bapaknya itu nggak nanya, kamu kalau sama anak saya tuh mau beneran apa mau main-main? Kalau saya sih kayaknya sih, saya di rumah udah punya istri Pak, punya anak mungkin saya bisa nikah lagi kan, anak saya sama istri saya gimana? Udah masalah itu gampang, yang penting kamu mau nggak ya nikahin anak saya. Saya tuh mikirnya gimana kalau saya nikahin ini anak saya gimana yang di rumah. Kalau nggak dinikahin berarti bodoh, itulah laki-laki bodoh. Terjadilah pernikahannya, cerita pendek ceritanya. Terus saya di situ perasaan waktu itu saya udah 2 bulan perasaan. Biasa rumah tangga biasa. Cuman kalau waktu saya di sana tuh nggak pernah kerja, cari rumput, cari kayu. Cuma gitu aja tiap hari. Kebetulan orang tersebut tuh punya kambing. Ya lumayan banyak juga sih. Suatu saat saya sama mertua saya tuh disuruh, jangan maneh kira aja nama ada pan di mana digawe ngarit kala suruh bari hasil tah ayeuna mana di kagak itu kata atas mertua saya itu. Di atas terus saya lihat ada batu besar juga sih batu. Saya ngeliatin ke situ nih, saya suruh ke atas ke sini maksudnya apa? Kan di sini kalau cari duit gak mungkin, kalau cari kayu iya. Ya saya ambil logika aja, berarti mertua saya ini suruh ngambil kayu ke sini, ya saya biasa ngambilin kayu semeter diikat. Udah dapat saya iketan, tujuan saya tuh mau pulang turun ke bawah, turun ke arah bawah. Nah tahunya saya semakin lama semakin ke atas. Di atas itu saya di situ ada musola, ada suara azan. Saya ikut sholat terus sembahyang di situ. Udah di situ udah ya tahu berapa menit saya perasaan satu udah mau pulang mau nganterin kayu tadi ke rumah. Ini waktunya udah sore. Itu di situ tuh pikiran saya tuh gelap, lupa saya mau pulang ke bawah atau mana saya nggak tahu. Di situ saya bingung. Ya kita paksain ke atas, semakin ke atas. Saya dilihat di atas tuh ada kampung juga. Dia nanya, ya kemana? Kita mah balik kita. Kampung mana? Kampung putri kita kita. Emang hari mana orang mana? Hari saya memang orang Cirebon, kita buka pengajian orang Lebak itu tuh. Nah kan dia tadi kita komitoha, ajak si orang itu tuh. Saya mana yang bodoh, saya orang Lebak etama, didinya mah lain bangsa manusia, didinya mah sebangsa siluman. Kalau didinya mah bangsa siluman bagong.
Oh gitu Pak, iya. Kamu kalau udah keluar di situ nggak mungkin bisa masuk. Nah, sekarang gini aja kamu, daripada bingung-bingung, udah naik aja ke atas terus. Nanti di atas kamu, di situ ada makam dua. Kamu duduk di situ, berdoa di situ. Nanti kamu dapat ilham, tahu apa saya tahu. Udah di situ aja. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Yang tadi orang yang tadi ngobrol sama saya tuh, pas saya udah jalan beberapa meter lah, pas nengok ke belakang tuh gak ada kampung situ, hutan belantara. Malah ada air, ada kali kecil dari atas tuh, airnya lumayan bening di situ. Lanjut terus satu ke atas, makin ke atas. Emang bener sih di sana tuh emang ada kuburan dua di atas tuh. Tapi kebanyakan orang-orang yang suka main ke atas di sana nggak ada kuburan, sebenarnya ada. Kalau lihat dari bentuk kuburan itu yang satu pendek, yang satu panjang, kalau nggak salah yang namanya pendek itu kalau nggak perempuan anak muda, kalau yang ini yang panjang ini kalau nggak laki-laki mungkin orangnya tinggi. Terus satu menghadapi kuburan yang panjang itu, tahu jam berapa udah cuaca di situ udah kabut, yang namanya kabut di sini Gunung Salak kabutnya lumayan tebal. Udah yang namanya dingin, udah susah dibayangin di situ dingin. Mungkin dikarenakan kedinginan satu pingsan dekat kuburan. Waktu saya pingsan itu saya ngimpi di bawah jalan-jalan tahu kemana. Di penglihatan satu di situ tuh ada kerajaan, semacam kerajaan gitu ya, semacam kerajaan. Emang prajuritnya emang banyak. Itu menurut pakaian seragamnya itu seperti tombaknya atau kayaknya tuh kerajaan Jawa Barat lah kayaknya sih. Saya ditanya sama dari mana mau kemana, wah setiap hari malah satu dibawa ke arah sebelah kanan. Di situ tuh ada semacam besar. Ditanya lagi sama prajurit, kamu tuh tujuan kesini tuh mau apa? Apa maksud tujuannya kamu kesini? Saya pak kesini tuh ada yang bawa, tapi tahu orangnya kemana, malah saya cari tuh orang-orang itu saya ada. Berarti kamu pengkhianat negara tuh ya. Saya nggak tahu masalah itu. Kok saya sampai kesini saya juga kurang ngerti. Udah kamu dasar pemberontak, masukin penjara. Terus ada anak kecil datang, pakaiannya tuh pakaian pangeran. Cara itu tuh liatin dia dekat-dekat si anak itu kan. Permasalahannya apa kok dia tentang kursinya? Gak tahu Jan. Saya juga nggak tahu permasalahannya kok saya di penjara begini ya, dan susah. Dia akan maling atau yang enggak, saya akan maling. Ini kan orang mana? Ya satu rumah saya tuh lagi kerja di proyek di perumahan di situ, pengen denger wayang. Malah saya bawa kemana-mana, malah saya salah sampai. Iya kan, kalau itu memang bener ada wayang di sini. Selamatan itu kejadiannya tuh setahun sekali, kalau sekarang sih udah beres. Terus si anak kecil itu tuh langsung pergi. Terus datang lagi anak perempuan yang kegedean. Mang, kenal di dia Mang? Iya kan penjara Mang tas malingan Mang. Itu cerita yang malingan tuh, iya kan jelma itu kan prajurit, nah ditewak dia Mang. Dia cerita nih, tolongan, kasih nama tuan, kayaknya cenah deh. Tadi tuh si budak awet si anak perempuan itu pergi lagi. Datang 3 orang sama anak perempuan itu berpakaian seperti pakaian priayi lah gitu ya. Semuanya kalau kamu tuh sebenarnya udah berbuat salah apa, kamu kok sampai ditangkap di sini? Pak, saya tuh perasaan saya tuh nggak pernah saya nyolong atau nipu atau apa. Yang satunya lagi tuh ngomong, kamu habis jajan bakso sama yang perempuan itu. Yang namanya anak perempuan itu kamu tikain itu sebenarnya itu pemberontak negara. Berarti kamu udah nikah sama orang itu, berarti kamu juga pemberontak. Tapi saya yang tahu masalahnya saya nggak tahu itu urusan mereka. Ya terima aja nanti itu. Si orang yang tadi itu tuh jalan lagi bertiga tuh keluar, udah balik lagi, datang ya semacam pakaian ya seperti prajurit juga, cuman dia bawa goloknya dia juga sih ya seperti ulu balang, seperti argojo. Bawa satu di sebelah
sebelah kanan istana. Di situ ada meja pemenggalan, kayak sudah ada kayu gitu di tengahnya tuh, untuk penggalan begini. Di atas itu satu dipasung, pencet gitu, dipasung ya, saya dipasung. Hampir leher saya putus tuh. Ada yang tadi tuh, yang anak kecil tadi tuh datang. Dia ngomongnya tuh saya juga kurang dengar ngomong sama itu. Terus satu si anak itu tuh balik keluar lagi sama pakaiannya seperti pakaian lah pakaiannya tuh. Si kepada itu datang, ditanya lagi, kamu permasalahannya apa kok kamu sampai begini, apa masalahnya? Tadi Pak, saya tuh udah ditanyain sama yang bertiga itu. Emang saya udah nikah sama orang di sana. Saya habis jajan bakso, datang ke rumahnya. Saya tuh ditikahin sama anaknya. Oh, itu kamu kesalahannya. Kamu tuh kenapa kamu kawin sama bangsa siluman? Itu tuh bukan manusia, itu siluman. Saya itu gimana Pak? Mungkin itu belas kasihan dari orang itu. Saya dibawa ke rumahnya. Seperti tadi itu saya dibawa ke rumahnya. Terus datang istrinya. Dia tuh ngaku sama satu anak. Terus saya diselamatin bebas dari hukum penggal itu, bisa bebas. Di situ tuh saya benar-benar dianggap anaknya, itu benar-benar dianggap anaknya. Saya diurus benar, dia dikasih makan, dia apa, dijamin lah gitu. Udah beberapa minggu kemudian satu ditanya lagi. Dia nanya, kamu sebenarnya orang mana? Satu Pak, orang Cirebon. Saat di sini tuh lagi kerja di proyek. Udah kerja di proyek lagi. Habis kerja kan capek. Satu duduk di depan proyek di bangunan itu. Pas saya dengar wayang, terus saya tertarik sama wayang. Masalahnya tuh saya senang sama wayang. Itu orang ketawanya enak banget, ketawanya bener-bener enak banget itu ketawanya. Kayak gimana tuh? Wah, ketawanya tuh begitu, enak sampai kayak seneng banget tuh ketawanya. Kita nggak ngerti ya, kalau orang sih ngomong begitu ketawa kayak girang banget, kayak enak. Dia udah kenyang ketawanya, sananya takut kayak senang. Bapak saya dengar gitu, aku orang Cirebon tapi blow on pun. Sebenarnya itu bukan wayang, itu hanya sebagai kemungkinan kamu saking senangnya sama wayang, saking senangnya kebudayaan Sunda, jadi kamu terkena halusinasi kamu. Itu sebenarnya di sini nggak ada apa-apa, nggak ada. Terus saya gimana nih Pak, saya mau pulang ini, saya di rumah kan punya anak istri. Kalau kamu pengen pulang nanti tunggu bulan purnama. Saya tuh kapan Pak bulan purnama? Ya udah kamu sabar aja, tunggu sini. Saya tuh di situ tuh saya nanya sama tukang kebun, Mang, kalau ini sebenarnya orang kerja apa? Oh Jang, itu patih Jang. Patih apaan? Itu patih kerajaan di sini. Itu namanya kerajaan apa di sini tuh? Ini di sini namanya Kerajaan Kayangan. Di situ emang kita sih agak gitu, agak aneh lah. Pernah dengar di waktu zaman dongeng. Kerajaan Kayangan ini kadang-kadang suatu saat itu selalu mengeluarkan kabut. Kalau ada permasalahan itu pasti keluar kabut tebal. Selalu begitu sampai kapanpun begitu. Kalimun itu kan? Kabut Kalimun. Oh ya, kalau ada yang kesini ngomongnya nggak bener, itu pasti kabut turun. Itu selalu. Makanya di sini tuh banyak orang yang kesasar kemana emang bener banyak. Itu karena kelakuannya sendiri, sombong, sompral segala macem. Udah di situ tuh saya udah ngobrol banyak sama yang namanya Pati itu, namanya Kerajaan Kayangan. Tapi saya sayangnya nanya namanya tuh nggak dikasih tahu namanya. Saya kalau ketemu nanya lagi, Pak kalau sini rajanya siapa? Bukan raja, di sini ratu. Ya ratu namanya siapa? Biarpun kamu nanya sampai gimana, jangan sama saya, sama orang deh, sama rakyat di sini nggak bakalan ada yang kasih tahu, nggak ada.
pada takut semua, pada segan sama beliau tuh, sama Pangersat tuh, sangat segan. Dia nanya lagi, kalau kamu orang mana? Kalau saya orang Jawa Barat. Ya udah, itu raja kamu tahu nggak raja kamu? Waktu dulu tuh saya tuh pikirannya gini ya, waktu itu kan masih dipegang zaman Pak Harto tuh dulu tuh. Saya tuh pikiran saya tuh Pak Harto. Masalahnya waktu pengalaman waktu di daerah Baduy, saya nanya, kalau kamu punya raja nggak, punya presiden nggak? Saya nggak punya presiden, saya punya raja. Adanya di mana? Di kota mana? Tahu nggak namanya? Saya nggak tahu, kata orang Baduy itu. Nggak tahu, saya nggak tahu namanya. Cuma saya punya gambar. Dikasih tahu sama orang Baduy itu, dikasih tahu tuh gambarnya Pak Harto. Untuk pikiran saya tuh waktu di situ tuh dikira tuh Pak Harto, padahal sih bukan. Saya tanya, Pak Harto, saya nggak kenal sama Pak Harto. Itu siapa? Pokoknya di sini tuh ratu. Cuma itu ada satu dia perkataan sampai sekarang juga saya kadang-kadang masih ingat. Nanti kamu di daerah kamu itu bakal ada goncang lebih dahsyat daripada ombak. Apa itu Pak? Udah, kamu juga nanti, kamu pasti nanti tahu. Setelah di situ tuh berpikirnya gini, ada goncang di daerah saya. Pikiran saya tuh di Cirebon, pikiran saya tuh ya. Ya alhamdulillah dari sampai sekarang nggak ada goncang, nggak ada apa di daerah saya, normal aja. Atau di sana tuh udah lama juga sih, tahu berapa hari lama. Saya ingat sama keluarga saya mau pulang. Pas aja ke satu udah punya keluarga, saya mau pulang. Ya kalau mau pulang aja ya Pak, terima kasih, saya mau pulang. Biasa kita salam gitu sama orang yang tua, kita lebih tua ya, kita cium tangan gitu. Ya udah, kalau kamu mau pulang tolong jangan ngelihat kemana-mana, lurus kamu pandangan kamu ke depan. Saya semenjak turun tuh emang nurut, saya tuh nggak pernah ke kanan ke kiri. Ya kita kan kalau memandang terus ke depan kan kita badan itu pasti kaku. Ya cangkel gitu ya, cangkel. Pas itu di samping satu ada yang nyamber, ya itu celeng babi. Kan sengaja kita ngeliat ke belakang itu, jadi babi yang bersalari, lari manjat, selamat tuh satu manjat. Itu yang kurang ajar tuh babi nggak mau pergi di bawah di situ lama kelamaan tuh satu jenuh di atas terus, udah keroyokan, perut udah lapar. Itu mungkin kedengarnya perut saya bunyi keroyokan itu mungkin si babi, karena di mana saya tahu dah si babi itu pergi. Saya turun lagi perjalanan turun pulang. Udah dari tadi kejadian babi itu, di situ saya ada semacam delman lah gitu ya, semacam delman. Dia mau kemana? Saya mau pulang Pak. Kemana? Proyek Pak. Proyek mana ya? Soalnya saya juga kurang tahu, masalah saya kerja di situ baru 3 hari, jadi nggak tahu namanya kan gitu. Udah, yang saya ini ya saya ingat daerah perumahan itu ada gerbangnya tapi belum dikasih nama gitu. Ya udah, kamu naik. Saya naik di situ tuh bukannya saya dibawa ke tempat tujuan, saya dibawanya tuh gelap sih ya, saya tahu arahnya kemana. Pokoknya berlawanan karena kalau mau pulang tuh ke sini lurus gitu. Kalau ini berlawanan berarti waktu itu tuh belok ke sebelah kiri. Tapi kok anehnya satu ada di Talaga Bodas. Taruh anehnya tuh di Talaga Bodas tuh, saya di situ pengawas satu daerah hutan juga ya. Itu kok bisa dari Gunung Salak turun di Talaga Bodas ya Ki? Walau alam saya juga nggak tahu tuh waktu itu tuh ya, waktu saya naik delman itu, begitu nyampe ke Talaga Bodas, sadar tuh di situ ada anak muda penjaga kartis. Saya di tempat pundak begini, ini pundak saya itu saya kaget, kayak orang baru bangun. Di situ saya baru sadar. Di situ saya juga bengong.
kok saya di sini tuh tadi tuh satu ada di daerah Gunung Salak. Dari sana tuh ada kuncen, tahu apa itu rupanya tuh pucel. Badannya tuh si laki-laki sama perempuan tuh pucel. Dia nanya, "Jang, ada kemana, Jang?" "Pak, saya tuh terus terang aja Pak, saya tuh lagi kebingungan. Saya tadi di Gunung Salak kok sekarang ada di Garut. Saya ini ceritanya gimana Pak, kok jawab sampai begini." Dia tuh nggak banyak respon, dia langsung pergi. Pas saya lihat di daerah Telaga Bodas itu, di situ airnya kan air panas sih. Aneh, saya lihat ikan mas sebesar bantal, warnanya merah. Terus kamu pusing, bodo amat lah, saya pusing. Lanjut jalan. Terus sebelumnya ke sana, satu di situ tuh banyak alang-alang, semuanya pada diiketin. Itu kan satu iseng pada dibukain sih, itu tuh alang-alang yang terjadi itu saya bukain di barokannya saya tuh. Di situ ada pohon yang udah mati, satu berdiri. Kebetulan dahannya tuh ke arah jalannya saya mau lewatin. Pas tengok ke atas yang namanya gantungan tuh bukan gantungan baju, bukan gantungan celana, yang rata-rata yang digantung di situ itu orang. Jadi yang diikat-ikat tadi seperti alang-alang itu, ya kalau dilepas tuh seperti lari cahaya. Saya juga kaget digantung itu, yang banyak di pohon-pohonan itu, di dahan-dahan itu yang digantung tuh bukannya apa-apa, itu semua manusia. Semua manusia, ada yang perempuan, laki-laki, yang muda, itu banyak. Terus saya perjalanan terus dari pohon itu terus satu jalan. Di situ kebetulan ada saung yang namanya tuh Pancuran 7. Itu dia ada kucing datang. "Kang, mau kemana?" Ya saya tuh kan terus aja satu lagi, ya dibilang bingung ya, dibilang enggak ya iya. Masalahnya saya tuh tadi tuh ada di Gunung Salak, kok kenapa sekarang ada di sini? Saya nggak ngerti itu gimana masalah. Tolong pecahin masalah saya ini gimana. Udah gini aja, kamu sekarang itu sama saya ikut. Saya tuh dulu tuh dikasih makan ya, sama bakar ikan asin. Setelah kamu katakan udah gitu, saya ditolak makan itu, satu disuruh mandi ke air terjun pertama dari atas, ya kurang lebih sekitar 50 meteran lah. Suruh mandi, ya namanya itu air dingin yang ampunan tuh ada. Terus saya masih hujan itu, saya diarahin, "Nih kamu mandi pertama di sini udah beres." Itu saya mandi di Pancuran 7 tuh. Ya ngajak lagi ke saung tadi, dia ngomong, "Kan saya mau nanya, kalau aku orang mana?" "Saya orang Bandung." "Kan yang benar." "Ya saya orang Bandung." Itu dia ngomong, mungkin sadar mungkin enggak, saya kurang tahu. "Nah terus terang aja, di sini kalau ada orang Cirebon, kalau masuk ke sini mandi ke sini, ini daerah itu apes, air terjunnya tadi indah bagus itu bakal ada airnya. Nah ini Pancuran 7 itu pada semua berhenti semua total. Sekarang akang mau kemana?" "Ya saya pengen balik lagi ke sana, Bogor. Masalah satu lagi kerja di Bogor, nggak bisa kan. Akang udah masuk daerah sini sekarang, ya pulang aja." Ya udah saya mau pulang aja. Dari itu tuh saya jalan balik lagi ya, yang tempat tadi yang banyak si gelantung orang tuh, emang saya balik lagi. Tapi ternyata yang tadi waktu kesananya kelihatan, balik lagi tuh udah gak ada, hilang sama sekali. Jalan makin malam. Terus saya tuh di situ nggak tahu ini jalan tuh, jalan cagak. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Asal mungkin ini jalannya tadi ke tempat pintu gerbang, mungkin jalan sini mungkin. Saya masuk ke kiri, muter, balik lagi ke situ. Muter di situ, saya muter terus, ganti haluan ke kanan. Ya begitu juga, satu selalu. Saya sadar tuh di situ saya udah suaban cerita sompral, baru saya sadar. Udah saya cerita sompral, yang tadinya jalan yang tadinya cagak begini tuh ada jalan lurus. Saya nanya, "Ini kan kalau ini jalan nanti akhirnya di mana?" "Ini akhirnya di Tasik." Akhirnya katakan. Saya jalan terus ke situ, di situ juga ada banyak orang rombong.
datangin, Kang saya permisi, saya pengen ketemu Kuncen. Oh saya sendiri, nggak keperluan apa. Saya kan mau nanya, tolong jawab yang benar. Saya tuh tadinya tuh di Bogor, Gunung Salak. Kenapa saya ada di sini sekarang? Karena saya di sini sebagai Kuncen. Seenggak-enggaknya tahu antara Talaga Bodas sama Gunung Salak itu pasti seenggak-enggaknya tuh tahu. Oh itu saya masalah itu saya nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Saya di situ tuh agak nyesel. Yang namanya Kuncen tuh nggak tahu sejarah, ngambil pusing. Pas di sana ada orang. Kalau sini kemana? Kalau yang pertama itu Bakahuripan, yang sebelah sananya Kejayaan, kalau yang sebelah sananya Keduniawian. Udah beramat saya kalau mau ambil. Saya jalan tuh ya, ada jalan bagus emang bersih, kayak diurus. Saya lagi jalan di situ, ada pepohonan warna seperti sirih, ya seperti sirih. Begitu saya lewat ke situ, ya namanya sirih itu membelit, kaki saya tuh membelit ke sini tuh, membelit. Jalan sendiri, terserah mau percaya mau enggak. Yang baru sini sampai kaki saya dibelit. Wah sekecil itu gak putus-putus. Makin lama kan sakit saya kena ikatan helai. Saya putusin. Daun sirih itu saya putusin itu keluar, jadi getahnya tuh itu merah getahnya. Terus saya udah diputusin itu daun sirih yang batang sirih yang di situ diikat dengan saya ini lepas dengan sendirinya. Saya lanjutin perjalanan ke depan, mandi sini, nggak ada buktinya apa-apa. Kesini, ini nggak ada apa-apanya. Jadi bilang nggak ada auranya lah, kosong aja sama sekali. Sampai namanya Kejayaan atau Keduniawian itu semuanya kosong. Saya balik lagi, itu yang namanya Kuncen ngamuknya bisa-bisaan. Wah bahasanya kotor, saya layanin, udah saya jalan. Kalau mau balik lagi ke tempat sini, kalau saya tuh arahnya dari sini itu satu beloknya ke kanan. Kata orang ini ujung-ujungnya tuh di Tasik. Semakin lama semakin jalan, tadinya lebar tuh semakin menyempit. Terus banyak di situ tuh banyak pepohonan, banyak segala macam. Ada orang lewat, Bang benar? Enggak, ini tuh tujuannya ke Tasik. Emang benar ini nanti ujungnya tuh di Tasik. Emang mau kemana? Saya tuh tadinya tuh mau pulang kerja, balik lagi saya tuh kerja. Emang kerja di mana? Bangunan BCA, bangunan Sarangis. Jangan anak kiwa jangan cek mang majangnya digawe di proyek mau capek gaji sabarangan 250 perak cukup kanan. Hayo milu jeung mang. Mana mang? Ayo tuturkan. Ayo ikut saya di belakang. Saya ikutin jalan tuh berdua sama si Mang. Ayo orang mampir ke Mang itu. Satu udah nyampe di situ ada gubuk cuma satu-satunya. Ada lagi. Nah jangan ya bumi Mang teh ya. Besok sekali. Kita masuk di situ. Ya saya masih susu air makanan ringan gitu ya. Nah gini aja jangan, kamu daripada kerja barang belum tentu, gini aja. Kamu mau nggak jadi orang kaya? Ya jelas mau. Tapi gimana caranya? Nah sekarang gini aja, yuk ikut. Saya tuh dibawa lagi sama si Mang itu ke belakang rumahnya. Dari gini aja, nih kan udah siap-siap tuh sesajen. Udah tinggal kamu mau jadi duduk di situ. Nanti Emang baca doa-doa. Nanti kalau ada yang datang, kamu ngomong aja maunya apa, mau emas, mau duit atau mau apa. Tar dulu mah ini masalahnya apa Mang? Ya kamu pengen kaya nggak ya pengen. Tapi ini permasalahannya apa? Udah gini aja nanti. Kamu kalau udah beres nanti saya kasih tahu. Gak bisa Mang, gak bisa saya mau. Belum jelas nggak mau. Mana? Dari senang kau yang mulus ya teh. Nah, teman kasar itu udah saya bisa kasar. Udah itu masalah nanti jelas. Saya tak kiranya, dewek terus terang pesugihan buta dah itu.
Wah, bung. Saya mau biarpun bagaimanapun juga, saya tuh dididik sama orang tua saya tuh di bidang kebenaran, di bidang kejujuran, di bidang kesabaran, ketabahan. Saya udah gede begini, saya harus jadi pesugihan buta. Saya nggak mau. Apa-apa saya hidup susah juga, yang penting saya berusaha di jalan Allah. Kalau saya lagi belajar itu masalah, tapi saya kalau sini nggak tahu. Saya udah sabodok batu mah ngajak kali temara lanjut kadang kuduk dia saya ngomong nah gitu kan cara nembalik itu siapa baik kita udah kan kenal kan jadi anak buah buta majis deh dan budak saya udah budak belagu budak kesongong dan kesengah apa yang ngomong kita lanjut perjalanan emang bener ke Tasik, emang bener ke Tasik persis turun dari Anjak tuh satu dari kampung tadi itu yang dari Puncak itu tuh, Puncak pesugihan buta itu turun di situ saya sadar pas satu itu lagi kebingungan. Oke, Ki, berarti Aki itu perjalanan ke Gunung Salak itu solo ya, solo hiking atau mendaki sendirian ya. Ya. Berarti Aki masuk ke dunia gaib dong kalau begitu, ke alam lain. Ya kalau menurut ini sih emang begitu, tapi waktu kejadian itu saya nggak menyadari. Seakan-akan benar itu ya. Seakan-akan itu emang benar begitu, jadi kurang menyadari. Aki ingat itu berapa lama Aki Ya menghilangnya? kurang lebih, saya gini ya, waktu saya pulang ke rumah itu saya lepas dari rumah saya pertama pergi sampai saya pulang tuh udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Tuh, waktu saya pertama berangkat dari rumah, kan saya dari rumah diajak sama mandor, Ya. mandor proyek itu. Udah kejadian begitu, bangunan ini udah beres, pulang si mandor tuh ke rumah, istri saya nanyain mana suami saya, dia nggak tahu jawabnya pasti jelas. Tuh saya dari itu udah pulang, jadi saya selama 2 tahun nggak pulang, nggak ketemu keluarga. Perasaan Aki waktu di alam itu, alam gaib itu hanya Kayak- sebentar ya? Kayaknya sih ya nggak lama, kayaknya sih Sekitar 1 minggu mungkin gitu ya perasaan ya kayaknya lebih lah kayaknya kurang lebih ya. ya. Di dunia nyata ternyata sudah 2 tahun ya Ki. Iya 2 tahun. Akhirnya gimana Ki? Sampai di Tasik tadi pekerjaan ditinggalkan aja. Saya ya namanya boro-boro kerjaan pakaian salin saya udah nggak tahu, kalau KTP saya tinggal. Dia nggak peduli ya. Iya, saya tinggal. Dan masalahnya waktu sebelum kejadian tuh saya tuh lagi santai main-main gitar sama teman-teman gitu. Waktu naik ke Gunung Salak itu Aki nggak ngajak temen atau Gak ada yang mau. nggak ada yang mau? Selama 2 tahun menghilang itu, selama di alam gaib dapat apa aja Ki? Oleh-olehnya? Ya udah semuanya pada hilang, nggak diurus. Jadi nggak ada bawa apa-apa ya? Sampai Aki 2 tahun langsung menuju rumah Iya. setelah dari Tasik itu. Ya Bagaimana perasaan istri Aki? marahnya habis-habisan. Kalau saya diusir, Diusir lagi? ya diusir malah satu sama diusir, malah mertua aja tuh campur. Akhirnya lanjut berkelana lagi. Udah ke Walang Edan, lanjut perjalanan. Aki waktu di Gunung Salak sempat menikah kan dengan istri Iya. yang 2 itu. Ya. Itu gimana kabarnya? Ketahu, Hilang gitu juga? aja udah. Iya, udah pergi ya udah, Tinggal ya? tanpa bekas. Oh, Ya udah aja waktu keluar dari rumah mertua itu saya tengok udah nggak ada, hutan belantara. hilangnya. Udah ya jadi hutan belantara. Antara siluman apanya walau alam saya juga nggak sempat melihat bentuk aslinya. Oke Ki, itu cerita yang luar biasa sekali. Pengalaman solo hiking atau mendaki ke gunung sendirian ya Ki ya. Luar biasa sampai masuk ke dunia gaib. Oke Ki, kira-kira ada yang ingin disampaikan untuk para pendaki yang akan ke Gunung Salak? Kalau saya sih pesannya begini aja ya. Waktu dulu kan saya tuh nggak tahu masalah daerah di daerah situ kan rawan. Masa dulu tuh omongan tuh bukan berupa lisan, dalam hati. Saya tuh terlalu sombong.
terlalu takabur ngomong ada apa saya takut, ada apa nggak takut. Makanya saya pesan sama orang-orang pendaki gunung, jagalah hati, jagalah pikiran, jagalah mulut, jangan terlalu takabur dan mentang-mentang inilah itu aja. Kita kalau mau mendaki tolong dengan kesadaran, jangan terlalu takabur. Tanjakan ini main enteng, saya udah biasa aja, kita anggap aja biasa santai. Jangan terlalu sombong di sini ya. Di Gunung Salak itu banyak kejadian yang janggal, seperti kapal orang-orang hilang sampai ke Cirebon atau kemana banyak yang mati. Itu jangan nyalain alam, jangan, karena dia itikadnya jelek, sombong, takabur, tidak boleh. Jadi kalau kita mendaki gunung di mana aja, Jawa Barat, Jawa Timur, di mana santai aja, gak usah macam-macam. Kalau kita sanggup nahan emosi, nahan kesombongan, tunjukin. Kalau nggak sanggup jangan, nantinya celaka. Dari Majik Sunda nama silaka ke pamola sorangan. Saya sendiri ngalami kesombongan saya, masalahnya saya tuh udah biasa jalan ke sana ke sini bertahun-tahun, nggaknya enteng. Punya kesombongan cuma itu. Saya rumasa, saya salah rumasa. Kejadian dari Bogor sampai ke Tasik kalau jalan kaki berapa bulan. Tapi dalam waktu itu saya secara gak sadar saya udah ada di situ. Makanya tolong sama anak-anak muda, janganlah mau kemana aja takabur. Seperti satu contohnya sampah, jangan buang sembarangan, kita cari tempat yang nyaman, buang di bawah daun-daunan atau di mana, sama satu. Dua, kalau kencing asal jangan di mana aja, itu aja. Jangan pacaran di mana aja semaunya. Ini hutan gak ada orang, kata siapa, banyak makhluk selain kita. Jadilah hargailah alam, hormatilah penduduk. Ya, oke, Ki, terima kasih atas ceritanya yang sangat bermanfaat buat kita.